Sini dong. Gar, masih kurang ke ini enggak? Ke keempat gue. Bukan ininya, kameranya bayar aja. Oh, ini. Miring situ gitu. Oh, miring arah be. Iya. Nah, lagi. Nah, sudah. Korek. Yuk. Oke. Nah, bagus lah. Bagus boleh. Nah, ini kan. Kalau dapat deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dapat berjalan-jalan dimanapun Anda berada. Berjalan itu menambah wawasan kita. Tentu saja hasil perjalanan itu harus kita tuangkan dalam bentuk cerita, baik cerita berbentuk video maupun didokumenkan dalam blog, dalam Facebook, lebih lengkap lagi dalam sebuah buku. Telah hadir di samping saya salah satu penulis buku dengan judul Keliling Dunia Melintas Batas Asia Selatan Maladewa Sri Lanka, yaitu Saudara Giri Utama. Tapi sebelum saya membedah buku ini secara dari satu sisi atau sedikit sisi, saya akan berbincang-bincang dulu dengan Mas Giri ini, dan saya akan bertanya kepada Mas Giri tentang sejarah persekolahannya, mulai dari SD, SMP, SMA, dan bagaimana sampai ke Universitas Gadjah Mada, di samping memperkenalkan selintas biodata Mas Giri. Mas Giri, silakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giri. Di ini latar belakang saya SD-nya di SD Negeri 6 Sukajadi ya, Bangkilot. Sekarang itu sudah menjadi SD Negeri 32 Talang Kelapa ya. 32 di Banyuasin. Di Banyuasin. Kemudian SMP saya di SMP Negeri 51 Palembang. Kemudian SMA di Negeri 2 Sekayung, Kabupaten Musi Banyuasin. Dan melanjutkan pendidikan saya di Strata 1 di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Nah, ngomong-ngomong sampai ke Gadjah Mada itu kan waktu itu banyak proses. Ada yang sistem nilai akademik, ada yang dipanggil berdasarkan jurusan, ada yang tes umum atau seperti apa sehingga sampai ke sana? Saya itu jalur apa dulu namanya SNPTN, jadi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah itu istilahnya mungkin zaman dulu itu PMDK lah. PMDK. Jadi saya itu masuk tanpa tes, istilahnya itu masuk di Fakultas Geografi di UGM. Di UGM mengambil jurusan? Bidang saya Geografi dan Ilmu Lingkungan. Nah, geografi itu bicara tentang apa? Kan ada guru geografi. Nah, Anda itu sebagai guru atau seperti apa yang pendidikan itu? Jadi kalau gelarnya SSI Pak. SSI. Jadi sarjana setengah insinyur dan Oh, sarjana setengah ilmuwan. tapi yang pasnya sarjana sains. Ya, jadi sarjana sains. Jadi scientist. Yang direkrutnya lulus dari geografi UGM itu jadi seorang saintis, seorang peneliti di bidang kebumian. Oh, jadi bergeraknya di bidang tanah-menanah. Di bidang bentuk bumi, atau lebih kondisi lingkungan, kualitas air, itu dipelajari di waktu saya kuliah. Suatu kuliah itu rata-rata kan 4 tahun kuliah itu kan 4 tahun sampai 5 tahun, 3 tahun. Si Giri sendiri berapa tahun? Saya 5 tahun Pak. Jadi 5 tahun menyelesaikan sekolah, karena kita dari Sumatera ya, banyak sekali kita tuh tertinggal waktu kita sekolah. Datang ke Jogja tuh lihat orang dari Jawa itu banyak sekali kita ketinggalan. Jadi saya memutuskan untuk sedikit menunda. Ya mundur untuk mengalah untuk menang. Jadi banyak selama saya
gap selama saya 1 tahun sedikit menunda lulus, banyak sekali saya melakukan agenda-agenda. Agenda saya pergi kemana-mana, diundang untuk menjadi pembicara. Nah, itu saya mengisi 1 tahun itu dengan hal-hal yang berkualitas untuk mengejar ketertinggalan kita. Jadi sempat bergabung dengan para konsultan begitu atau seperti apa? Diundang menjadi pembicara di beberapa seminar, menjadi mahasiswa, mewakili mahasiswa pergi mewakili institusi, sebagai pembicara di acara konferensi. Nah, itu yang saya lakukan dan kemudian kembali juga meneliti. Baik, saudara sekalian, bila Anda senang dengan atau suka dengan YouTube channel Sirajuddin Sirot ini, Anda kasih like and subscribe. Dan kita lanjutkan Mas Geri. Kabarnya pernah berjalan-jalan sampai ke Rusia. Itu biaya sendiri atau bagaimana itu sampai ke Rusia, kok jauh banget? Ya, itu dibagi. Jadi dari itu kan waktu acara di Rusia itu kan mewakili Indonesia waktu itu. Jadi mewakili Indonesia pada ajang International Geographical Union. Jadi konferensi geografi dunia itu di Moskow. Nah, itu di Moskow, dari biaya dari kampus di cover, dari kita juga pribadi juga menyiapkan. Dalam in case kita punya waktu yang lebih, karena acaranya sangat singkat, hanya 2 minggu, tapi saya tinggal di Rusia itu, di Moskow itu lebih dari 2 minggu. Jadi banyak sekali. Itu ngomong-ngomong, kalau katanya gadis Rusia itu atau perempuan Rusia itu berambut pirang, mata biru, itu ada yang sempat ngobrol dengan mereka? banyak teman-teman saya, banyak teman-teman di suatu acara, suatu di kampus juga banyak yang bermata biru, yang rambut pirang banyak. Iya. Selain dari Rusia, saya juga pernah mendengar Anda itu pernah ke kawasan Asia Selatan. Iya betul. Asia Selatan itu meliputi di India, Bangladesh, Sri Lanka. Atau pernah ke sana? Iya pernah. Baru tahun ini baru selesai melakukan trip besar saya, agenda jalan-jalan saya. Perjalanan saya ke sana. Itu pembiayaan seperti apa? Biaya sendiri atau karena hobi atau ada misi tertentu dari fakultas atau dari kampus atau dari konsultan atau bagaimana? Awalnya itu saya itu di acara, sebenarnya ada acara International Geological Congress geologi. Jadi saya harus memaparkan presentasi saya mewakili Indonesia, mewakili universitas di India. Jadi beberapa, karena itu dari pihak itu dibiayai. Jadi saya juga memang mengagendakan untuk melakukan perjalanan ke Asia Selatan. Jadi ada juga finansial sendiri juga. Karena kalau sudah hobi, kenapa tidak? Benar. Jadi waktu kita mengenal hobi itu, orang bicara peralatan kehobian itu, kita tercengang waktu kita memulai. Tapi setelah kita menjalani, selalu kurang begitu. Betul. Apakah dalam perjalanan ini dibuat semacam buku atau bagaimana? Ya, tentu. Dalam perjalanan ini saya membagi juga, melakukan kira-kira menulis di agenda, dimomenkan dalam sebuah buku. Khususnya apalagi Asia Selatan, yang buku yang sudah Bapak pegang itu. Ini kira-kira. Jadi buku ini, saudara sekalian, telah diterbitkan. Jadi buku-buku beredar di kalangan penjual atau penerbit ini sangat banyak, tapi bagaimana kita menggali, kita melihat potensi dari daerah kita sendiri. Jadi mungkin banyak teman-teman lain mendengar bahwa kawan-kawan kita telah berjalan kemana-mana, tapi dia lupa mengagendakan ini. Mas Geri ini adalah putra kelahiran dari sini, dari Banyuasin, sempat berjalan-jalan dan diagendakan dalam sebuah buku. Nah, rencananya berapa seri buku yang akan diterbitkan ini? Yang pertama, rencana khusus Asia Selatan itu ada 3 seri. Jadi ada 3 seri. Seri pertama itu mengulas mengenai Maladewa, Maldives dan Sri Lanka. Kemudian yang kedua itu mengulas tentang India, Nepal dan Bangladesh. Yang terakhir itu Pakistan. Jadi judulnya sama. Sebuah serial trilogi lah, mungkin saya bilang trilogi keliling dunia Asia Selatan, melintas batas Asia Selatan. Tinggal lagi yang melintas batas pas negaranya saja. Substansinya. Betul. Jadi itu trilogi keliling dunia melintas batas Asia Selatan kalau saya bicara. Iya. Jadi saudara penonton sekalian,
Jadi begini, jadi anak-anak kreatif kita ini, anak muda kreatif kita ini berjalan sampai kemana-mana. Sebenarnya saya iri sih, irinya saya itu saya agak sulit dalam berbahasa Inggris. Jadi tapi dengan bantuan berbagai macam mungkin nanti saya akan bersama Mas Jerry penulis buku ini akan berjalan. Tapi dalam negeri ini saya berencana akan melihat suku Mante di Aceh. Tapi doakan saja semoga kami bisa melihat suku Mante tersebut. Atau Keraja Empat atau Irian Jaya. Ini petualangan yang seru. Oh Mas Jerry, Siap. Nah, di samping sekarang kan telah selesai kan di S1 UGM. Ya. Ada rencana untuk apa semacam melanjutkan begitu? ya ada rencana dalam waktu tahun inilah mungkin. Masih dalam negeri atau rencananya keluar negeri? Rencana insya Allah di luar negeri Pak. Jadi kita insya Allah di luar negeri, kita lihat diterima di mana dulu. Oh begitu. Ya. Nanti kita infokan lebih lanjut. Jadi sekali lagi saudaraku sekalian, di samping saya mereview sekaligus menghadirkan buku yang dicetak di Yogyakarta ini, saya langsung berbicara dengan penulisnya dan saya minta supaya yang bersangkutan untuk membantu memperlihatkan kepada kita semua menandatangani buku yang bagian Siap. saya beli ini. Oke. Akan mengakhiri. Ini masih di pak benar sepertinya. Jadi seperti apa? Kita bantu dulu untuk membukanya. Ini adalah sebuah kenang-kenangan. Saya sendiri saudara sekalian karena menggeluti dunia per-MC-an, sampai saat ini belum tertuang buku itu, masih dalam lembaran-lembaran. Saya lihat sudah banyak orang menulis, tapi versi kita sendiri ini yang perlu kita galakan gitu. Bukunya tebal, 200 halaman. bagus, 200 halaman. Setelah di editor, wow, ini bagus sekali. Nah, nih, gimana Mas Gary yang perlu saya minta tanda tangan kan? Sini Pak. Oke. Sini ya. Saya tulis di Banyuasin. Wah, mantap saudaraku. Jadi nanti diperjelas dengan cahaya lagi, nanti kita bisa memperjelas. Sobat sekalian, mungkin sobat juga ingin mengetahui tip dan trik berjalan ke luar negeri itu. Dulu sebelum saya pernah naik pesawat, walaupun saya sudah bekerja Mas Jerry, sudah sebagai ASN, tapi bagaimana sih naik pesawat itu? Pertama beli apa. Oh, setelah saya jalani rupanya lebih simpel. Nah ini mungkin saudara sekalian ingin tahu trik atau trik catatan kecil kalau kita untuk bepergian ke luar negeri. Silakan sendiri. Yang jelas satu syaratnya itu punya paspor. Punya paspor. Paspor dulu. Itu paspor yang penting. Ya. Without passport we cannot go anywhere. Wah. Yes, betul. Itu pasal 1. Pasal 1. Harus punya paspor. Tidak punya paspor tidak bisa pergi ke luar negeri. Tidak ya? Ya. Kemudian faktor bahasa ini bagaimana nih? Bahasa itu mengikuti ada saja banyak. Maksud saya keajaiban, miracle ya kita. Jadi kalau berbahasa asing itu jangan takut. Jangan takut. Yang jelas pasal 1 tadi harus punya paspor dulu. Paspor. Dimanapun berada paspor itu. Paspor. Kalau faktor kebahasaan mengikuti. Nanti lama-lama terbiasa. Ala bisa karena biasa lah istilahnya. Jadi tapi kalau saya ini tidak perlu belum bisa mengucapkan dengan bahasa pasaran itu ditumur-tumur saja atau di masuk-masuk nggak masalah. Mengerti. Jadi orang mengerti. Jadi walaupun penguasaan bahasa asing kita campur dan agak kurang, tapi orang akan memahami. Maksud dan tujuan. Karena bahasa itu
intinya tuh bahasa itu kesepakatan. Kesepakatan. Jadi untuk memahami orang bisa paham itu kan kesepakatan. Kalau lapar bisa mengatakan begini, bisa diterima. Bisa diterima. Itu bahasa itu kesepakatan. Intinya bahasa itu kesepakatan. Sekali lagi saudara sekalian, kasih like and subscribe. Barangkali saudara sekalian, obrolan singkat saya dengan Mas Gary kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Pada kesempatan ini saya sudahi dulu. Mungkin di lain waktu kita dapat bertemu di tempat yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas 14 menit. Gimana lah kurangnya tadi? Bagus. Bagus. Kamu kurang ini Pak, ya, pakai buat ini. Pro